Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Qala al muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrari bid dharain amin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kata mutiara yang ke-93 yang sebelumnya terputus. Untuk itu saya lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Idnu'utur rububiyyati, karena adapun sifat-sifat ketuhanan, minal azamati termasuk daripada keagungan, wal jalali dan kemuliaan, itu tadi menuntut apa nu'utur rububiyah, menuntut khudu al-ubudiyati akan kerendahan pengabdiannya seorang hamba. Dalam bentuk apa itu? Bil ingkisari, dengan nelongso, wal idlali dan merendahkan hati. Jadi ini bagian daripada kewajiban sebagai hamba kepada Allah yang mempunyai sifat agung dan mulia. Ketika Allah yang memiliki sifat agung dan mulia, maka wajiblah hamba untuk merendahkan dan menundukkan, ya, sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah. Aro'aita, tahukah engkau, ilam takun, jika tiada apa jannatun, surga, wala narun, dan tiada apa api neraka, alam yakun, maka tiada akan ya, maksudnya Allah ahlan, akan berhak, akan memiliki li'ayya buddha, untuk menyembah, untuk disembah. Siapa? Al-Wahidu, zat yang maha satu, Al-Qahharu, nan perkasa. Artinya, tahukah engkau jika andaikan surga tidak diciptakan oleh Allah, dan begitu juga Allah tidak membuat neraka, satu misal, maka apakah kemudian Allah tidak berhak, ya, untuk disembah sebagai zat yang maha satu? Andaikan itu. Jadi coba, tahukah engkau, andaikan Allah itu tidak membuat surga, begitu juga tidak menciptakan neraka, apakah kemudian Allah tidak punya hak sebagai zat yang maha satu dan perkasa untuk disembah? Aro'aita, tahukah engkau, man, kepada zat, maksudnya Allah, an'ama, yang telah memberikan nikmat. Siapa zat? Maksudnya man, binikmatil ijadi, dengan nikmat diwujudkannya makhluk, wal imdadi, dan diberikan peparing-peparing. Allah berupa imdad. Alaisa, bukanlah, tidakkah Allah kemudian ahlan, tetap berhak, diayushkurahu, agar supaya bersyukur kepada Allah, siapa? Jami'ul ibadi, seluruh hamba. Tidakkah? Ya. Arwahita, tahukah engkau kepada zat yang telah memberikan nikmat berupa nikmatul ijad wal imdad, yaitu berupa nikmat apa itu? Yaitu nikmat diwujudkanlah alam semesta, diwujudkanlah kita semua oleh Allah. Itu sebuah nikmat anugerah yang luar biasa. Dan Allah tidak hanya mewujudkan kita, tapi Allah juga ngopeni, Allah juga terus mengirimkan imdad, peparing-peparing. Alaisa alam, bukanlah Allah itu berhak li'ayushkuruhu, untuk bersyukur kepada Allah, siapa? Jamilul ibad,
seluruh hamba. Ya. Jadi jangan salah paham kepada Allah. Apakah kemudian Allah umpamanya tidak menciptakan neraka, tidak membuat surga, kemudian Allah tidak berhak, tidak punya hak untuk disembah? Ya. Tahukah kamu kepada Allah yang telah menciptakan ya sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu merupakan nikmatul ijad namanya. Seperti kita ini sebagai hamba Allah, tidak kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah, tapi ditanggung oleh Allah kehidupan kita, ekonomi kita ditanggung Allah, jodoh kita ditanggung oleh Allah, keturunan kita juga ditanggung oleh Allah. Itu namanya nikmatul ijad, diwujudkanlah kita. Dan tidak hanya itu, juga Allah melengkapi dengan fasilitas, itu namanya imdad. Bukankah alaisa, bukankah Allah itu ahlan berhak di ayashkurahu, untuk bersyukur kepada Allah, siapa jamiul ibadi, seluruh hamba. Famangkana, maka adapun barang siapa, waman maka adapun barang siapa, karena ada siapa, man ada itu, abdan sebagai hamba, mamlukan yang dikendalikan, yang dimiliki li sayyidihi, ya, yang dimiliki oleh tuannya. Jadi ibaratnya kita itu hamba, kita itu ibaratnya seperti babu lah. Setiap babu itu kan dikendalikan oleh juragannya. Barang siapa yang menjadi babu yang dikuasai oleh juragannya, barang siapa yang menjadi hamba yang sudah dikuasai oleh tuannya, layak dimuhu, tiada akan melayani, tiada akan memberikan pelayanan siapa hambahu kepada sayyid fi muqabalati nawalihi, dalam rangka atau karena untuk menerima apa, yaitu peparingnya, wariftihi, dan pertolongannya sayyid. Bal akan tetapi yakhdimuhu, semestinya pasti, atau bal akan tetapi yakhdimuhu, akan melayani siapa hambahu kepada sayyid li ajli ubudiyatihi, karena penghambaannya, siman warikihi, dan pengabdiannya, atau penghambaan atau pengabdiannya, man warikihi, dan merasa menjadi budaknya. Jadi ini suatu narasi yang sangat luar biasa ya. Jadi barang siapa yang menjadi budak bagi seorang hamba, barang siapa yang menjadi hamba yang dikuasai oleh Allah, menyatakan dirinya hamba, pasti sifat hamba itu ya, tujuan hamba itu mengabdi, namanya aja mengabdi, hamba itu mengabdi, pasti apa yang dilakukan seluruh dari pengabdian dalam bentuk melayani hamba, melayani tuannya itu bukan karena melayani untuk memperoleh apa, memperoleh daripada pemberiannya, memperoleh bukan karena ingin memperoleh mendapatkan peparing, tidak, bukan tujuan itu. Tetapi bal yakhdimuhu, akan tetapi hamba itu akan melayani kepada sayyid karena penghambaannya. Dan jangan khawatir itu, karena begitu kita sebagai hamba Allah betul-betul pasrah. Tujuan pengabdian kita kepada Allah itu semata-mata tidak punya motivasi pengen harta benda, pengen pangkat, pengen jabatan, ya, pengen ini dan itu. Itu kalau Anda atau kita mengabdi kepada Allah betul-betul pengabdian yang tulus li ajli ubudiyah, pasti wa sayyiduhu, pasti ada pun tuannya, juragannya, hamba, la mahalata, pasti yakumu, akan bertanggung jawab bimu'natihi, akan biayanya hamba, warizki, dan rizkinya hamba. Jadi ketika hamba itu sudah betul-betul pasrah kepada Allah dalam pengertian bahwa dia hanya mengabdi,
tidak punya kepentingan apapun yang terkait dengan kepentingan dunia. Ya, dia hanya jungkung, dia hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Mau diberi atau tidak diberi tidaklah penting baginya. Maka pasti Allah dalam hal ini adalah sayyidnya, tuannya hamba, itu pasti akan bertanggung jawab. Bimuk natihi akan pembiayaannya hamba, warizkihi dan rizkinya hamba. Jadi hamba nggak perlu pikir lagi, cukuplah hamba itu menjalankan sebagai seorang hamba menjadi hamba yang sejati. Biarlah Allah yang akan ngurus, Allah yang akan memberikan segala-galanya. Tidak usah mikir yang terkait dengan rezeki, biarlah Allah yang akan memikir dan memberinya. Ayab rozuka, apakah ya kemudian Allah telah memunculkanmu, telah menciptakanmu liwujudi karena wujudnya Allah, wa yamna'uka, dan apakah kemudian Allah akan menghalangimu atau mencegahmu untuk memperoleh min judihi, dari kedermawannya Allah. Coba ayah berusuka, apakah kemudian Allah setelah menciptakanmu dengan melalui wujudnya Allah, dan kemudian apakah Allah kemudian tidak memberimu dari sifat judnya Allah, dari sifat dermawannya Allah? Ayat khuluka, apakah ya ketika Allah memasukkanmu baruhu akan rahmatnya Allah, seboh di hadapan Allah, kamu dimasukkan ke area ketuhanan oleh Allah, satu misal, apakah kemudian wayam nauka ibrarahu, dan apakah kemudian Allah ya tidak memberimu ya ibrarahu akan kebaikannya Allah? Itu tidak mungkin. Allah akan bertanggung jawab. Begitu Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia atau makhluk selain manusia, maka sesungguhnya Allah akan menjamin semuanya. Allah akan bertanggung jawab. Makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada sesuatu apapun dari kehidupan ini dabah kecuali Allah akan menanggung terhadap rezekinya, tidak dibiarkan. Siapapun tidak pandang bulu, Allah akan memberikan kepada mereka. Tidak kemudian Allah hanya memberi kepada orang-orang yang ahli ibadah, atau Allah tidak hanya memberi kepada orang Islam, toh enggak, seluruhnya makhluk begitu diciptakan oleh Allah, Allah akan bertanggung jawab. Itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat memberi. Allah tidak kikir, Allah tidak bakhil. Begitu juga ketika kamu bisa seboh di hadapan Allah, kamu bisa seboh di kemahariban Allah, Allah akan terus memberikan kebaikannya. Tidak mungkin ketika engkau sudah diusulkan oleh Allah, kemudian Allah tidak memberi apa-apa dari kebaikannya. Itu tidak mungkin. Kalau toh itu dugaanmu seperti itu, lakot asakta, sungguh-sungguh asakta, jeleklah siapa engkau. Al-dhonna akan duga, sungguh jahat dugaanmu. Kalau kamu bisa mengatakan ya, atau kamu menuduh kepada Allah bahwa Allah hanya bisa mencipta, tapi Allah kemudian membiarkan. Allah memperbolehkan masuk ke area kemaharibaan ketuhanannya, tapi Allah tidak memberi apa-apa. Itu dugaan yang sangat keji engkau kepada Allah. Laqad asa'ta dhonna, sungguh asa'ta jelek siapa engkau al-dhonna dugaanmu, dugaan birabbil karim, dengan Tuhan yang maha apa karim itu diartikan adalah maha dermawan juga.
maha memberi. Jika apa in i'taqatta, jika kamu berkeyakinan sungguh jahat dugaanmu kepada Allah yang maha memberi ini, jika kamu menduga, jika kamu mengiktikoti annaka lam ta'budhu, jika tiada menyembah siapa engkau kepada Allah, mana'aka, maka Allah tidak akan memberimu min judihi, dari apa, dari kedermawannya Allah al-azimi yang maha agung. Jadi sangat jahat dugaanmu itu, tuduhanmu kepada Allah itu lebih-lebih menjadi sebuah i'tiqad bagimu, ya, menjadi satu keyakinan bagimu. Ketika ada orang tidak beribadah kepada Allah, kemudian Allah nggak akan berilah rezeki, Allah tidak akan memberi atau mengirimkan akan pemberian-pemberian. Dugaan seperti itu adalah dugaan jahat. Coba lihat di dalam kehidupan ini, ada orang non muslim ya juga sama, bahkan mereka diberikan kelebihan harta benda oleh Allah, ya. Ada orang yang justru kadang-kadang kita lihat tidak sholat, tapi justru dia punya pangkat jabatan yang tinggi. Artinya apa? Artinya Allah sangat bertanggung jawab terhadap seluruh ciptaannya. Begitu Allah menciptakan makhluk, maka Allah akan mengirimkan dengan sifat dermawannya kepada makhluk, dengan selalu mengirimkan altof pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Laqad ajro, sungguh telah memberikan ya Allah alaika kepadamu minnatahu, akan pemberiannya Allah, warizqahu, dan rizkinya Allah, wa anta, padahal kamu fi dzulumatil ahsyai, ada di dalam kegelapan, ya, ada di dalam kegelapan usus perut. Coba belum lahir aja seorang manusia, ketika sudah ditakdirkan kelak akan lahir menjadi seorang janin, oleh Allah tetap dikirim. Sejak awal yang ngirim itu Allah, ya, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, ya, bisa bernafas, bisa makan dan minum, ya, padahal kamu masih belum lahir, padahal engkau ada di dalam fi dzulumatil ahsyai, ada di dalam kegelapan perut. Allah sudah nanggung, Allah sudah ngirimkan minannya, telah memberikan rezekinya, peparing-peparingnya telah diberikan Allah kepada seorang hamba, padahal dia masih belum lahir. Itu bukti bahwa Allah adalah al-jud, maha dermawan. Summahina, kemudian ketika azharoka, ini apalagi ketika Allah azharoka, sudah melahirkanmu, liwujudi, melalui wujudnya Allah, wabasatoka, kemudian Allah menghamparkan rizki laka kepada kamu, min judihi, dari karunia, dari apa, dermawannya Allah. Coba bayangkan, setelah kamu dilahirkan, diciptakan oleh Allah, Allah hamparkan pemberian-pemberian rezekinya melalui sifat dermawannya Allah. Kemudian ja'alaka, kemudian Allah menjadikan ya kepadamu tatasarrufu, mempergunakan fihi, dengan judullah, dengan karunia, dengan dermawannya Allah tadi. Kaifa tasya'u, hal sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Wa tasna'u, dan kamu akan mempergunakan bi, dengan judnya Allah, ma tasya'u, sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, kamu inginkan. Coba bayangkan betapa hebatnya Allah, betapa maha dermawannya Allah. Ketika Anda dilahirkan, Anda diwujudkan, diberikan nikmat yang namanya nikmatul ijad oleh Allah. Allah jamin, kamu dijamin oleh Allah dengan hamparan rezeki yang sangat luar biasa sebagai bentuk dermawannya Allah kepadamu. Tidak hanya itu saja, tapi
Allah jadikan kamu untuk mempergunakan apapun, ya, kamu buat apapun, kamu gunakan dan kamu jadikan apapun dari pemberian Allah itu dibiarkan oleh Allah sebagai bentuk bahwa Allah itu betul-betul maha dermawan. Padahal kadang-kadang dipakailah maksiat oleh orang, dipakai sungguhnya kalau dibuat nggak rita ya nggak rita Allah, tapi oleh Allah tidak diminta pertanggungjawaban di sini, nanti kelak di akhirat. Itu artinya bahwa Allah sangat bertanggung jawab kepada setiap makhluk yang diciptakan. Itu membuktikan bahwa Allah adalah Jud, Al-Jud wal Karim, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha memberi, ya. Wa mimma wajada, dan sebagaimana wa mimma dan sebagian, wa mimma dan dari sesuatu wajada yang terdapat apa maktuban telah tertulis bi kolamil kudrati, dengan kolam, dengan tulisan yang kudroh namanya, bi hajarin yang ada di batu. Batu itu ada fil Ka'bati, di Ka'bah. Ini ada sebuah tulisan yang mengingatkan kepada manusia itu agar menyadari betul bahwa Allah itu memberi. Tapi padahal Allah yang memberi, Allah yang menciptakan, kenapa kamu kok merasa berat untuk melakukan ibadah itu? Kamu kok tidak ada syukur-syukurnya, nggak ada rasa syukur kepada Allah, bahkan kamu merasakan kamulah yang melakukan sesuatu itu. Bahkan yang aneh, kamu jual, ya, kamu tukarkan ibadahmu kepada Allah untuk meraih sesuatu, ya. Kamu tukarkan, kamu gadaikan kebaikan-kebaikanmu kepada Allah, padahal seluruh yang menciptakan itu adalah Allah. Itu kan aneh. Maka itu ada di dalam Ka'bah itu ada batu yang tertulis tazakkar jamili fika idh kunta nutfatan wala tansa taswiri li syakhsika fil hasya wa kun wasiqan fi umurika kulliha sa'akfika minha ma yukhafu wa yukhsha wasallim ilayyal amra wa'lam bi annani usarrifu ahkami wa af'alu ma asya. Coba perhatikan, ada sebuah syair yang sangat menarik, ya. Syair ini sangat menarik betul. Coba kita perhatikan maknanya. Tazakar, ingatlah olehmu, jamili fika, akan keindahanku yang melekat padamu. Kamu bisa menjadi cantik, kamu bisa menjadi ganteng, kamu bisa menarik. Padahal idh kunta nutfatan, padahal kamu ada dulu nutfatan, setetes air mani. Kamu dulu air mani yang hina. Coba ingat betapa luar biasanya, ya, sifat pemberianku, betapa, katanya Allah, saya itu kurang dermawan gimana? Coba ingat, kurang dermawan bagaimana, bahwa sifat indahku aku lekatkan kepadamu sehingga kamu bisa jadi ganteng, jadi cantik, jadi menarik, jadi indah dipandang. Padahal idh kunta nutfatan, padahal kamu dulu adalah setetes air mani. Wala tansa taswiri, janganlah kamu melupakan taswiri, akan penggambaranku, li syakhsika, terhadap dirimu, bil hasya, padahal kamu dulu, ya, ada di dalam perut. Coba jangan kamu melupakan taswiri, akan pembentukanku, akan, ya, akan bentuknya aku membentuk, disyaksika pada dirimu
fil hasa yang ada di dalam perut. Kamu dulu ada di dalam perut. Kamu dulu ada di dalam perut. Jangan lupa bagaimana aku membentuk dirimu sehingga menjadi indah, padahal kamu ada di dalam perut. Wala tansa taswiri li syakhsika fil hasya. Wa kun, jadilah engkau wathiqon yang selalu melekat, ya, bi dengan aku fi umurika, di dalam urusan-urusanmu kuliah secara keseluruhan dari umur. Segala apapun persoalanmu, jangan kamu lepaskan aku, rekatkan aku dimanapun engkau berada, selalulah engkau bersama aku, ya, selalulah engkau bersama aku di dalam semua urusanmu. Kalau kamu bisa, ya, selalu membersamakan aku dalam dirimu, sa'akfika, maka aku akan mencukupimu, minha, dari umur, ma, sesuatu, yukhafu, yang ditakutkan, wa yukhsha, dan sesuatu yang dikhawatirkan. Apa yang kamu hari ini kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan, akan aku cukupi. Kamu pikiranmu takut, ya, tidak makan, wah, tidak usah. Kalau kamu lekatkan, kalau jiwamu, hatimu selalu bersama aku, hatimu loh, mau melekatkan, mau makrifah, selalu bersama Allah pada setiap urusanmu, Allah akan jamin, Allah akan cukupkan kepadamu. Apa yang kamu khawatirkan, takutkan, masa depanmu takut, tidak usah takut, aku jamin, akan aku tutupi, akan aku cukupi ketika aku selalu kau jadikan bersama. Wasallim, oleh sebab itu serahkanlah ilayya, kepadaku, al-amro, urusan, wa'lam, dan ketahuilah. Kalau sudah begitu kamu tahu bahwa aku yang menyukupimu, maka serahkanlah semua urusan kepada aku. Wa'lam, dan ketahuilah, olehmu bi annani, sesungguhnya aku itu usurrifu, yang akan menangani, akulah yang akan ngurus, akulah yang akan menangani, ya, kami akan keputusan-keputusanku, wa af'alu, dan aku akan melakukan ma, sesuatu, asya, yang aku kehendaki. Tentu yang aku kehendaki itu adalah orang-orang yang mau pasrah diri kepada aku, yang ibadahnya betul-betul sidqut ta'abudiyah, penghambaannya betul-betul menghamba, bukan dijual, bukan ditukar dengan surga, ditukar karena takut neraka, ditukar pengen harta benda yang banyak. Wah, sudah terlalu banyak, ya, Allah berikan kepada makhluk itu, Allah telah berikan kepada manusia, sudah terlalu banyak, ya. Bayangkan tidak ada menjadi ada, itu kan karena nikmatul ijadnya Allah. Setelah diijadkan oleh Allah masih diimdad, ditanggung apa menjadi kebutuhan oleh Allah, ya. Butuh istri dipenuhi, dapat istri. Butuh anak, diberikan anak oleh Allah. Butuh jabatan, diberi jabatan oleh Allah. Butuh rezeki, dipenuhi rezeki oleh Allah. Bayangkan, apa yang kurang dari Allah? Kok kamu masih ragu? Kok kami masih punya kepentingan-kepentingan dunia? Ibadahmu itu padahal semuanya sudah dipenuhi oleh Allah. Begitu hidup, berarti kita dipilih. Begitu kita diciptakan oleh Allah, berarti itu kita telah diberi nikmat, namanya nikmatul ijad. Dan ketika makhluk itu sudah diwujudkan, maka kemudian Allah bertanggung jawab sebagaimana ayat tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Maka itu fastahi, maka kemudian malulah engkau minallahi, kepada Allah, ayyuhal insan, wahai manusia. Kalau seperti itu, maka cobalah kamu malulah kepada Allah. Hei manusia, hei manusia, malulah kamu kepada Allah. Hai manusia, malulah antat luba ajron, untuk meminta upah, ala ibadatin, atas ibadah,
ajroha, yang telah memberikan hak akan ibadah alaika kepada kamu. Siapa? Al-Wahidu, yaitu Tuhan yang Maha Satu, Al-Mananu, dan yang memberi. Cobalah, semua itu kamu bisa ibadah, itu juga Allah. Kok masih kamu tukar, minta loh, kamu tukarkan, masih kamu gadekan ke Allah loh. Kamu masih minta ini, minta itu, padahal semuanya kamu bisa menyembah, kamu bisa berdoa, kamu bisa melafadzkan doa, kamu bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa. Itu ketaatan itu semua adalah pemberian Allah. Sudah pemberian Allah kok masih minta upah? Maka itu malulah sedikit manusia antat luba ajron, yaitu mencari atau menuntut ajron akan upah ala ibadatin ajroha, atas ibadah yang mana ibadah itu yang telah memberikannya kepada alaika, kepadamu. Siapa? Al-Wahidul Manan. Padahal yang memberikan kamu bisa ibadah itu loh, itu Allah. Kamu masih nuntut aja. Wadhkur qaula ta'ala, coba ingatlah qaulahu ta'ala, akan dawuhnya Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, bagi Allah, alladzi yang hadana, telah memberikan hidayah kepada kami, lihada, terhadap hidayah ini. Jadi Allah lah, saya berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Wa ma kunna, dan tiada kunna kami semua linahtadiyah, ya, akan memperoleh hidayah kami, laula, andaikan tidak ada an hadana, akan menunjukkan kepada kami. Siapa? Allah. Kalau bukan karena Allah yang menunjukkan akan hidayah ini, kami tidak akan dapat hidayah. Maka alhamdulillah bisa seperti ini. Al-A'raf ayat berapa ini? 43. Wa qaulahu, dan ingatlah akan dawuhnya Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, dan adapun Tuhanmu itu yakhluqu, yang menciptakan. Siapa? Rabbuk, ma, sesuatu, yasha'u, yang mengendaki, ya Allah, wa yakhtaru, dan memilih, ya Allah. Coba ingat, renungkan ayat ini, renungkan sejenak. Jadi yang menciptakan, yang membuat, ya Allah itu yang membuatmu, ya, sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan pilihannya Allah. Jangan ngatur Allah. Al-Qasas ayat berapa ini? Itu 68. Wa qaulahu, dan dawuhnya Allah Ta'ala, ingat juga kepada dawuhnya Allah, wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Wa ma tasya'una, dan tiada kamu berkeinginan, illa an yasha Allah, kecuali keinginan Allah. Jadi kita itu bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, kita itu semua Allah. Maka itu dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallam, layakun, tiada, siapa ahadukum, janganlah jadi, layakun, tiada, siapa ahadukum, salah satu di antara kalian, kal abdi su', seperti seorang hamba yang jelek. Gimana hamba yang jelek? In khofa amilah, kalau takut dia beribadah. Jadi baru kalau dia merasa ada intimidasi, ya, ada problem, ada masalah, itu yang ditakuti, baru dia ibadah. Jangan seperti itu jadi hamba itu. Jangan karena ada persoalan baru kamu beribadah. Walakal ajiri, dan begitu juga janganlah jadi seseorang di antara kalian itu kal ajiri, seperti kal ajiri su', seperti pekerja yang jelek. Ilam yu'to, kalau tidak diberi al ujrota, kalau tidak diberi siapa ajirusu al ujrota, akan apa? Akan
upah kalau tidak digaji, ya. Kalau tidak digaji itu lam ya'mal, tidak mau bekerja. Bagaimana disebut orang yang mengabdi kalau memang gaji-gajian? Kalau hanya berharap, ya, berharap pengen digaji. Jadi masih belum terbukti penghambaanmu kepada Allah kalau masih mengharap seperti itu. Diibaratkan oleh Nabi seperti pekerja yang apa? Yang jelek. Jadi pekerja yang jelek itu selalu berpikiran uang, berpikiran uang. Tidak pas kemudian bekerja, jangan mikirkan uang. Yang mikirkan uang itu adalah pemilik rumah. Kamu bekerjalah, nanti pasti akan diupahi. Ya. Kalau telat sedikit berhenti, misal. Bagaimana mungkin akan menjadi hamba yang sejati kalau model ibadahnya seperti bekerja? Bagaimana seorang pekerja? Bukan sebagai penghamba, bukan sebagai seorang abdi. Waqala, dan dawuh siapa Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an, nikmal abdu, sebaik-baik siapa al abdu, seorang hamba, Suhaibun, adaban Suhaib, laulam yakhfallaha lam ya'si, andaikan tiada samar Suhaib Allah kepada Allah, lam ya'sihi, maka tidak akan pernah maksiat siapa Suhaib kepada Allah. Ya, ini persoalannya. Suhaib itu adalah hamba yang paling bagus. Bagaimana? Katanya Suhaib itu, katanya Sayyidina Umar, laulam yakhfallah, andaikan tidak tampak, ya, andaikan tidak samar Allah akan Allah, artinya andaikan Allah itu tampak, lam yaksihi, maka tidak akan melakukan kemaksiatan siapa Suhaib kepada Allah. Wa qala, dan dawuh siapa Wahab bin Munabih di dalam kitab Fi Zabur Daud alaihissalam, itu dawuhnya itu ada di dalam kitab Zabur, ya. Wa qala Wahab bin Munabih Fi Zabur Daud alaihissalam, ya, yang ada di dalam kitab Zaburnya Nabi Daud alaihissalam. Artinya beliau membaca di dalam kitab Zaburnya Nabi Daud itu mengatakan, yaqulullah ta'ala, yaqul Daud, berfirman Allah ta'ala, waman, dan adapun barang siapa itu adzlamu, yang paling zalim. Siapakah orang yang paling zalim? Mimman, yaitu daripada orang abadani, yang telah menyembah aku, menyembah kepadaku, di jannatin, karena surga, au narin, atau karena neraka. Jadi orang yang paling zalim adalah orang yang menyembah aku karena ingin masuk surga atau karena takut neraka. Sebab laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto, sebab andaikan aku tidak menciptakan surga dan aku tidak membuat neraka seperti alam akun, apakah kemudian akun ahlan an uto'ah, tidakkah aku itu tetap mempunyai hak an uto'ah untuk ditaati? Jangan-jangan nanti kalau andaikan aku tidak menciptakan langit, tidak menciptakan neraka, tidak membuat surga, kemudian mereka tidak mau taat kepadaku, ya. Sebab andaikan aku tidak menjadikan surga dan neraka, apakah aku kemudian tidak berhak untuk ditaati? Ya, kalau karena itu, maka itulah ya orang-orang yang model ibadahnya kayak gini ini, katanya Nabi Daud di dalam Zaburnya itu, ini adalah orang yang paling zalim. Hati-hati. Wa fi akhbari Daud aidon alaihi salam, begitu juga
Di dalam hadis-hadisnya Nabi Daud yang lain itu ada juga satu ungkapan, innallaha auha ilaih, innallaha sesungguhnya Allah, auha telah memberikan wahyu, siapa Allah, ilahi kepada Nabi Daud, anna awuddai, sesungguhnya ya, yang paling disenangi dari orang-orang yang disenangi ilayam menurut aku, man, yaitu adapun orang, abadani yang menyembah kepada aku, li ghairi nawalin, bukan karena perolehan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dawuh kepada Daud, orang yang paling aku cintai, ya, orang yang paling aku cintai adalah orang yang menyembah kepada aku, mengabdi kepada aku, bukan karena perolehan, bukan karena pengen ini, pengen itu, bukan pengen kaya, pengen naik pangkatnya, derajatnya, bukan itu, ya, bukan karena itu. Itu adalah makhluk atau manusia atau orang yang hambaku yang paling aku cintai, ya mereka yang punya sifat seperti itu, mengabdi kepadaku tidak karena perolehan apa-apa, akan tetapi lakin liyu'tiya ar-rububiyat haqqaha. Nah ini, akan tetapi liyu'tiya, agar supaya diberi, ya, agar supaya diberi siapa, man ar-rububiyat, sifat ketuhanan, haqqaha, yang menjadi haknya rububiyah. Jadi yang dicari hanya itu. Summa, kemudian, in rofa'ta, jika kamu mau menghilangkan himmataka, keinginanmu, ya, antola bil huduti, dari mencari pangkat. Kalau kamu mau menghilangkan tujuan ibadahmu itu, ya, kamu mau menghilangkan tujuan ibadahmu untuk mencari pangkat, pengen jabatan, pengen pangkat, pengen keramat, kalau kamu bisa menghilangkan itu, nggak pengen itu semua, ibadahmu, ngabdimu kepadaku, ngabdimu kepada Allah itu, kalau betul-betul, ya, betul-betul kamu hilangkan ngabdimu kepada Allah itu bukan karena kepingin ini dan itu, jika kamu bisa menghilangkan seluruh dari keinginanmu, dari untuk minta antola bil hudud, mencari pangkat, menuntut untuk mendapatkan pangkat, maka kalau tidak punya keinginan, kamu sudah bisa menghilangkan akan motivasi ibadahmu dari mencari pangkat, subbat, maka akan dipenuhi alaika kepadamu apa al-hududu, adapun pangkat-pangkat. Justru kalau kamu hilangkan, ya, kepentinganmu untuk mencari pangkat dalam ibadahmu itu loh, kalau kamu hilangkan tidak karena itu, justru kamu akan diberi pangkat-pangkat oleh Allah. Faqad warada, maka sungguh telah datang fi ba'dil akhbari, di dalam sebagian hadis, anallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yahfadzu, memelihara, Allah akan memelihara, limiting, anallah, sesungguhnya Allah itu yahfadzu, memelihara siapa Allah, al-aulada, kepada anak-anak, wa auladal auladi, dan cucu-cucu. Ini coba perhatikan hadis ini, luar biasa ini. Jadi Allah akan memelihara anak dan cucu itu gara-gara apa itu? Bitaatil amjadi, karena ketaatan nenek moyangnya. Jadi kalau memang nenek moyang kita belum sempat dulu untuk melakukan ini, ya kamu mulai jadi nenek moyang yang ibadahmu bukan karena apa-apa, tetapi betul sebagai sidqut ta'abudiyah, sebagai bentuk kesejatian penghambaan kepada Allah. Kalau model ibadahmu seperti itu, maka Allah akan pelihara mulai dari anakmu sampai cucu-cucu keturunanmu, karena sebab ibadahmu. Mulailah dengan dirimu, kalau belum sempat kamu, nenekmu dulu melakukan itu. Karena Allah akan memelihara anak dan cucu-cucu itu karena sebab apa? Bitaatil amjad, bitaatil ajdad, karena taatnya para nenek-neneknya. Sebagaimana dawuhnya Allah liqauli ta'ala, sesuai dengan dawuhnya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran,
wa kana abuhuma sholiha. Ini gara-gara bapaknya orang soleh, ya, anaknya menjadi mulia. Maka kalau ingin punya anak-anak yang mulia, maka mulai hari ini jadilah bapak-bapak yang soleh. Orang tua, ibu yang soleha, bapak yang soleh. Nanti akan lahirlah keturunan-keturunan dari kesolehan Anda itu. Akan lahir anak-anak dzurriyyah yang punya kewibawaan, punya uang, oh luar biasa lah. Menjadi orang yang bagus anak turunmu. Ketika hari ini kamu sebagai orang tua, kamu perbaiki dirimu, ibadahmu, niatmu untuk ibadah kepada Allah bukan karena apa-apa, tetapi karena sebagai bentuk penghambaan sejatimu kepada Allah. Ya, kalau motivasimu pengen ini, ya pengen pangkat, pengen keramat, pengen mandi dongamu, doamu pengen ini, ya pengen ini, ya sulit untuk lahir dzurriyyah yang ya bermartabat, karena Allah tidak akan memelihara. Karena terpeliharanya anak-anak kita yang hebat hari ini itu karena tirakatnya daripada nenek-neneknya dulu. Di mana kualitas ibadahnya itu ya ketika menghambakan diri kepada Allah itu tidak punya kepentingan apapun, ikhlas, ridho. Untuk menjadi seperti ini yang sulit ya memang ini. Baqad hafidho, sungguh telah memelihara siapa al-haq wa Allah Ta'ala kan zahuma, akan simpanan keduanya, ya bisolahi abihima, karena kesolehan kedua orang tuanya. Ini pengaruh betul ini. Baqad subat, maka sungguh telah dilumaberi, lumaber itu telah dipenuhi apa al-hududu, pangkat-pangkat alal awladi, ya terhadap anak-anaknya, anak-anak cucunya itu loh, pada akhirnya menjadi orang-orang hebat itu gara-gara tirakatnya orang tuanya dulu, mbah-mbahnya dulu. Baqad subbatil hududu alal aulad, maka sungguh menjadi pemberian yang sangat penuh yang akan diterimakan oleh anak-anak cucunya. Wahwa, karena Allah hafadhahum, telah memelihara mereka. Mereka siapa? Mereka anak-anak itu dipelihara oleh Allah, ya, dipelihara, anak turunnya dipelihara menjadi tetap orang yang hebat, orang yang keramat. Gara-gara apa? Bitarkil abai, karena sebab meninggalkannya bapak-bapaknya atau nenek moyangnya dulu, ibadahnya itu tidak punya kepentingan untuk mencari al-hududa, untuk mencari pangkat. Betul-betul penghambaan yang sejati kepada Allah. Ibadahnya bukan karena pengen kaya, pengen keramat, ya, pengen pengen punya pengaruh besar, pengen punya derajat. Tidak. Ibadahnya murni karena Allah. Kalau murni karena Allah, maka Allah janji akan dipelihara anak cucunya menjadi orang-orang hebat. Gara-gara apa? Bitarkil abai al-hududah, karena sebab ya meninggalkannya bapak-bapak itu di dalam ibadahnya untuk mencari al-hudud, yaitu mencari pangkat, mencari kepentingan. Wa kana, dan ada siapa Sa'id bin Musayyab yaqulu liwaladi. Ini Sa'ad bin Musayyab pernah berkata kepada, wa kana, dan ada dulu Sa'id bin Musayyab yaqulu, berkata siapa Sa'id liwaladi, kepada anak-anaknya, inni la atilu sholata min ajlika, aku sesungguhnya aku la atilu, memperpanjang, aku itu berlama-lama sholat, min ajlika, karena engkau, karena kamu, ya. Maksudnya apa? Wa maknahu, maksudnya pengertian kaulu Sa'id bin Musayyab itu, ini a'buduhu, aku menyembahu kepada Allah tu mukhlishon, hal dalam keadaan ikhlas, Allahu, mudah-mudahan Allah yahfaduka, akan memelihara.
Masya Allah, makanya harus istiqomah ini orang tua ini kalau pengen anaknya mulia nanti itu. Karena Ibnu Sa'id bin Musayyab itu mengatakan kepada anak-anaknya, aku itu lama banget kalau sholat itu karena kamu leh. Ya, artinya diartikan lama di sini, aku berusaha ikhlas betul di dalam setiap amal ibadahku. Karena apa? Dengan ikhlasku ibadah kepada Allah itu, semoga Allah akan memeliharamu. Suma kemudian, inna madatal haqi, sesungguhnya peparing-peparing Allah, wa adapun al-madad, itu lubuhu merupakan altof kasih sayang Allah, wa ibroruhu dan kebaikan Allah. Jarin berlaku terus mengalir alat to'iina kepada orang yang taat fi kulli waktin pada setiap waktu, wahinin dan setiap saat, sawaun baik. Jadi peparing Allah itu akan terus mengalir, begitu loh ceritanya. Pemberian Allah itu akan terus, altof-altofnya Allah itu akan dialirkan terus kepada orang-orang yang taat fi kulli waktin wahinin, pada setiap waktu, setiap saat, setiap waktu, setiap sawaun a'tohum, baik a'tohum telah memberikan Allahum kepada mereka fil hissi, dalam bentuk hissi, bisa dirasakan, itu terus dikirim oleh Allah. Mana ahum, atau Allah tidak memberi kepada mereka, tapi sudah saya jelaskan penjelasan tentang memberi dan tidak memberi. Atau Allah tidak memberikan kepada mereka tidak dalam bentuk his, itu juga pemberian Allah. Wasawaun baik, basatahum menghamparkan Allah hum kepada mereka, memberikan. Basato itu artinya menghamparkan, rezeki itu artinya memberi. Au qobadahum, atau Allah tidak memberi mereka. Jadi itu artinya tidak diberi, itu berarti diberi oleh Allah. Ya. Tidak diberi itu artinya diberi oleh Allah dalam bentuk yang lain. Wa huwa dhahirun, dan itu nyata dan itu terbukti. Liman, bagi orang yafhamu yang memahami, siapa orang, anillahi terhadap Allah, kama asyara, sebagaimana musannif akan menjelaskan ilahi kepada ma biqaulihi, sesuai dengan daunnya musannif. Nanti akan pindah kepada kata mutiara yang ke 94. Mudah-mudahan kajian ini menjadikan ilmu yang faat dan kita akan menjadi orang yang soleh bisa babi ta'alumil hadzal ilmi. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.